Perkenalkan, nama saya Bella Perskila, MPM 2019-2010. Baiklah, di sini saya akan melakukan video perbedaan antara telepreference dan telemedicine. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan telepreference, yaitu pada seperangkat teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah mereka hadir untuk memberikan penampilan yang hadir atau memiliki efek melalui telebrotik di tempat selain lokasi sebenarnya. Telepreference merupakan sistem komunikasi interaktif audio-video dalam sebuah ruangan virtual, menghadirkan sebuah pertemuan yang seolah-olah seperti suasana pertemuan yang langsung terjadi di dalam satu ruangan yang sama, meskipun pesertanya berada di tempat dan lokasi yang berbeda. Telepreference saat ini digunakan di banyak hal karena memberikan manfaat yang beragam. Di sektor pendidikan misalnya, di bidang pendidikan tenaga pengajar dapat berbagi ilmu ke lebih banyak kelas dalam waktu yang bersamaan. Misalnya seperti mahasiswa dapat kuliah melalui Zoom, seperti contoh yang akan saya tampilkan. Di sini mahasiswa melakukan kuliah melalui video yang berupa Zoom. Dan sedangkan di sektor kesehatan, pasien tidak perlu lagi melakukan perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan dari para ahli. Selanjutnya itu telemedicine. Dapat didefinisikan sebagai pengguna telekomunikasi teknologi informasi yang mendukung pemberian perawatan kesehatan dari jarak jauh. Sedangkan telepreference hadir dan berevolusi sebagai bagian penting dari telemedicine. Namun secara teknik kurang dimanfaatkan ketika semuanya dianggap berpotensi seperti diterapkan. Pada kasus trauma, telepreference memungkinkan pengalaman seorang spesialis trauma atau bedah untuk membantu mengarahkan dokter lain yang kurang berpengalaman atau ahli bedah dalam penanganan pasien trauma di pedesaan. Agar telepreference benar dirasakan oleh semua bagian, seorang harus dimiliki teknologi yang menciptakan lingkungan melalui jarak audio, voice, dan transmisi video, karena penata laksanaan pasien trauma membutuhkan tindakan yang tepat. Dan contoh telemedicine yaitu yang pertama ada YesDoc. YesDoc merupakan platform telemedicine yang menghubungkan pasien dengan dokter untuk konsultasi medis. Dan yang kedua yaitu ada GetWell, aplikasi besutan BWS Wellness Ins. Itu merupakan platform telemedicine yang dapat berkonsultasi dengan dokter terkait keluhan medis pasien. Platform GetWell menghubungkan pengguna dengan dokter profesional untuk konsultasi video, audio, atau teks melalui telepon pintar. Yang ketiga yaitu ada Good Doctor. Good Doctor merupakan aplikasi layanan kesehatan yang diklaim dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mudah. Lewat aplikasi ini, masyarakat nantinya bisa berkonsultasi dengan dokter, menerima rekomendasi obat dengan gratis. Dan aplikasi ini diklaim dapat memberikan pelayanan 24 jam. Dan yang keempat yaitu ada Halodoc. Aplikasi ini menjadi satu platform yang diboyong pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan pada pasien COVID-19 yang tengah isoman di rumah. Yang kelima yaitu ada Klik Dokter. Platform besutan Medika Komunika. Teknologi ini merupakan aplikasi telemedicine yang juga beroperasi 24 jam. Yang keenam yaitu ada Klinikgo. Klinikgo merupakan layanan teknologi yang menghubungkan home care on demand berbasis klinik maupun praktek mandiri dengan pasiennya. Aplikasi ini diklaim sudah menjadi mitra resmi Kemenkes dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan melalui contoh-contoh dari
aplikasi telemedicine, kita bisa berkonsultasi dengan pasien kapan aja. Perawatan klinis bisa berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan atau layanan kesehatan yang menawarkan layanan kedokteran atau menggunakan teknologi komunikasi untuk memberikan perawatan dari jarak jauh. Apalagi pada situasi pandemi saat ini, telemedicine sangat cocok untuk digunakan. Nah, beberapa contoh praktik telemedicine adalah video conference jarak jauh untuk mendukung diagnosis atau pengobatan dan pencegahan penyakit pada pasien. Yang kedua yaitu transmisi foto dan kondisi kesehatan atau luka pasien ke tenaga kesehatan, kunjungan tindak lanjutan pasca operasi melalui pesan teks atau telepon atau video conference, monitoring jarak jauh pasien setelah terapi yang sudah dilakukan. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya SKK Tanah Tamba. Saya dari tingkat 3 Sarjana Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang perbedaan antara telepresence dan telemedicine. Yang dimana telepresence ini adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan seseorang seolah-olah hadir, ada atau berpengaruh pada lokasi yang berbeda. Para pengguna diberikan kemampuan untuk mempengaruhi suatu tempat. Dalam hal ini, posisi gerakan, tindakan, dan suara pengguna bisa dirasakan, ditransmisikan, dan diduplikasikan dalam tempat untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, informasi dapat berjalan dua arah. Telepresence ini juga sangat berguna bagi banyak hal karena memberikan manfaat yang beragam. Dan termasuk juga di bagian pendidikan, telepresence ini sangat digunakan, yaitu dan sangat berguna di bagian pendidikan, bisa dapat berbagi ilmu ke lebih banyak kelas dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan di sektor kesehatan, pasien tidak perlu lagi melakukan perjalanan atau untuk mendapat layanan kesehatan daripada ahli. Yang dimana contoh yang bisa saya dapat berikan yaitu tentang mana mahasiswa sekarang kan dengan adanya COVID-19, jadi mahasiswa dapat belajar melalui Zoom atau dengan online. Dalam video ini kami melakukan proses pembelajaran melalui Zoom, yang dimana di sini kami berada di tempat atau ruangan yang berbeda, akan tetapi dengan begini kami masih tetap dapat melakukan pekerjaan kami dengan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang telemedicine, yang dimana telemedicine ini adalah sebagai praktek penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, yang dimana seorang dokter atau seorang bidan di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Menurut WHO, telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi online. Dengan telemedicine asinkronis, data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter atau bidan, lalu dokternya mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis. Sedangkan telemedicine sinkronis dilakukan dengan acara interaktif secara langsung, misalnya lewat video call. Jadi baik bidan maupun pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke bidan untuk dijadikan dasar diagnosis melengkapi konsultasi online. Yang dimana tujuan telemedicine ini, yang pertama bertujuan untuk memberikan dukungan klinis, kemudian berguna untuk mengatasi hambatan geografi dan jarak, kemudian melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi, kemudian yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Contoh yang bisa saya berikan, contohnya saya seorang bidan, saya mempunyai pasien ingin datang ke tempat saya, ingin konsultasi atau konseling, tapi karena dengan virus sekarang
kita jadi terhalang, dilarang untuk tatap muka. Jadi apalagi rumah pasiennya jauh begitu. Dengan adanya telemedicine ini, kita jadi dapat untuk berkomunikasi secara online, yaitu dengan cara via teleponan dengan pasien kita, bisa dengan secara chattingan. Jadi dengan cara begini kita tetap bisa melakukan konseling kepada pasien kita dan tidak terhalang. Dan dengan telemedicine ini kita juga bisa terus konsultasi, bisa terus komunikasian dengan pasien kita kapan saja. Baiklah, dari kedua perbedaan tersebut bisa kita dapatkan bahwa kedua alat tersebut ini sangat berguna bagi kita dan sangat menguntungkan bagi kita, apalagi pada saat kita dengan COVID-19 ini bisa mempermudah kita untuk segala urusan kita. Baiklah Bu, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu, selamat malam teman. Perkenalkan, nama saya Esra Santa Maria Tambunan. Saya dari tingkat 3 Sarjana Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan melakukan video yaitu perbedaan antara telepresence dan telemedicine. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan definisi dari telepresence. Telepresence adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah mereka hadir untuk memberikan penampilan yang hadir atau memiliki efek melalui telerobotik di tempat selain lokasi sebenarnya. Telepresence ini juga merupakan sistem komunikasi interaktif audio-video dalam sebuah ruangan virtual, menghadirkan sebuah pertemuan yang seolah-olah seperti suasana pertemuan yang langsung terjadi dalam suatu ruangan yang sama meski pesertanya berada di tempat dan lokasi yang berbeda. Perangkat telepresence ini menggunakan kekuatan jaringan melalui video berdefinisi tinggi serta berteknologi 3 dimensi. Telepresence ini juga sangat digunakan di banyak hal karena memberikan manfaat yang beragam. Dan termasuk juga di bagian pendidikan, telepresence ini sangat dibutuhkan, yaitu di bagian pendidikan dia dapat berbagi ilmu ke lebih banyak kelas dalam waktu bersamaan. Sedangkan di sektor kesehatan, pasien tak perlu lagi melakukan perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan dari para ahli. Yang termasuk contohnya itu saya buat, yaitu dengan mahasiswa sekarang dengan adanya COVID-19, mahasiswa dapat belajar melalui Zoom atau online. Berikut di dalam video ini kami melakukan proses perkuliahan melalui Zoom, yang dimana di sini kami di berbeda tempat dan ruangan yang berbeda, tetapi kami dapat melakukan perkuliahan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan telemedicine, yang dimana telemedicine ini dapat didefinisikan sebagai pengguna telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung pemberian perawatan kesehatan jarak jauh. Sedangkan di sisi lain, telepresence tadi hadir dan berevolusi sebagai bagian penting dari telemedicine. Namun secara teknik kurang dimanfaatkan ketika semuanya dianggap berpotensi. Seperti telepresence mengambil keuntungan dari sistem telemedicine untuk memungkinkan penyedia layanan untuk hadir dari jarak jauh dan secara nyata selama menangani pasien dengan menggunakan komputer atau kecepatan tinggi atau dengan jaringan yang sangat bagus, serta dapat melakukan konseling dengan bagus. Contohnya itu bisa saya lakukan, saya seorang dokter, jadi pasien saya jauh. Jadi karena dengan adanya virus zaman sekarang ini, jadi tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi dengan adanya telemedicine ini, kita dapat, saya seorang dokter ini, kita dapat berkomunikasi dengan pasien kita. Contohnya melalui handphone sekarang, kita dapat memberikan nomor
WA kita atau nomor HP kita kepada pasien kita, dan kita dapat melakukan konseling atau memberikan obat kepada pasien kita dengan melalui handphone. Semua tanpa kita sadari, kita sudah melakukan telekonsultasi, bahkan teleradiologi tanpa kita merasakan, tanpa kita sadari. Kita sudah memberikan antibiotik, kita dapat memberikan antibiotik melalui dengan gadget tersebut. Walaupun dengan seperti itu, mereka juga bisa konsultasi kapan aja kepada saya melalui via handphone tersebut. Baiklah, sekian video saya. Terima kasih. Selamat malam Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya Bu, gak masalah Bu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Bu, jadi kemarin kami ke dokter, terus dokter menganjurkan agar keluarga saya ini harus sering konsultasi, minimal 1 minggu itu 4 kali ke rumah sakit untuk konsultasi Bu. Sedangkan jarak dari rumah saya ke rumah sakit itu sangat jauh Bu. Jadi saya ingin meminta solusi agar keluarga saya ini mendapat konsultasi tapi tidak dari rumah sakit Bu. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut saya ya Bu, ada di sini sebuah aplikasi yang namanya Good Dokter, di mana di sini sebuah dari alat dari telemedicine, di mana Good Dokter ini juga merupakan aplikasi layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mudah, di mana lewat aplikasi ini juga keluarga ibu bisa nantinya berkonsultasi dengan dokter yang mau menerima dari keluhan yang keluarga ibu rasakan. Di mana kan Bu, di sisi lain juga karena dokter tersebut tenaga medis tidak dapat bertemu langsung dengan keluarga ibu, maka keluarga ataupun pasien dapat meningkatkan diri seperti mengetahui cara mengukur tekanan darah, mengetahui suhu tubuh, dan juga tes pernapasan hingga jantung. Kemudian di sini juga ada sebagai aplikasi di mana di sini yang kedua itu ada kayak seperti telepresence, yaitu di mana telepresence ini merupakan sistem komunikasi interaktif audio video dalam sebuah ruangan virtual yang menghadirkan sebuah pertemuan yang seolah-olah seperti suasana pertemuan yang langsung terjadi dalam satu ruangan yang sama meski pesertanya berada di tempat dan lokasi yang sama. Dari kedua aplikasi ini menurut saya alangkah baiknya ibu harus menggunakan aplikasi telemedicine yaitu Good Dokter, di mana ini sangat baik untuk pasien ataupun keluarga ibu agar mendapat tindakan yang akan diberikan oleh dokter. Jadi Bu, pelayanan di Good Dokter itu 24 jam tidak Bu? Iya Bu. Ya nanti dokter itu dapat melayani dengan keluarga ibu ataupun pasien ibu dengan baik. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Prafti. Di sini saya ingin mengenalkan layanan telemedicine adalah salah satu berupa jasa atau konsultasi dokter. Sangat memahami pentingnya kolaborasi antar stakeholders. Contohnya Ibu ya, dari layanan telemedicine ini, dokter bisa memberikan paduan langkah-langkah penanganan kesehatan bagi orang tua. Oh ya, itu fungsinya untuk apa ya Bu? Itu salah satu fungsinya, yaitu layanan sebelum mereka memeriksakan untuk membawa anak mereka ke rumah sakit Ibu. Baiklah, selanjutnya adalah layanan telepresence. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Prafti. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin melakukan layanan Zoom kepada klinik sebelah Bu. Apakah bisa? Tentu bisa Ibu, karena salah satu contoh layanan telepresence itu adalah salah satunya yaitu Zoom Ibu. Oh iya Bu, terima kasih. Baik Ibu.
Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Nur Safitri, saya dari tingkat 3 sarjana dan merupakan bagian dari anggota kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan telemedicine dan telepresence, di mana pertama itu telemedicine. Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis dengan jarak jauh. Aplikasi telemedicine saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain. Kemudian di mana tujuan penggunaan telemedicine ini berdasarkan WHO, di sini WHO juga menjelaskan tujuan penggunaan telemedicine itu. Yang pertama itu bertujuan memberikan dukungan klinis, kemudian berguna untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak. Kemudian yang ketiga itu melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi. Kemudian yang keempat itu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, fungsi dari telemedicine itu ialah mempercepat dan memudahkan sistem rujukan. Kemudian yang kedua itu membantu pertolongan pertama pada pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu membantu akses kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Yang keempat dan yang terakhir itu ialah membantu mengurangi kepadatan rumah sakit sehingga layanan di rumah sakit bisa maksimal bagi pasien yang membutuhkan. Nah, dapat kita lihat dalam situasi pandemi ini, telemedicine atau sering disebut juga dengan konsultasi online itu disarankan menjadi pilihan meski masyarakat masih bisa menjangkau fasilitas medis, di mana tujuannya itu untuk seperti tadi disimpulkan, fungsinya itu yang menjelaskan untuk mengurangi kepadatan di layanan kesehatan. Jadi bukan hanya mereka yang tinggal di daerah terpencil saja yang bisa memperoleh manfaat telemedicine, namun masyarakat umum seperti kita ini masih bisa memperoleh manfaat dari telemedicine itu sendiri. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah ada pada saat ini dengan kemajuannya teknologi. Di sini ada berbagai aplikasi, terutama aplikasi Halo Dokter, aplikasi Ayo Hidup Sehat, ataupun aplikasi yang lainnya. Bisa juga dengan video call, melalui WhatsApp, melalui via grup, dari pembuatan via grup dari WhatsApp ataupun Telegram. Itu bisa mempermudahkan kita, karena sekarang juga banyak kita lihat orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi itu. Baiklah Bu, selanjutnya itu ya telepresence, di mana telepresence ini merupakan sistem komunikasi interaktif audio video dalam sebuah ruangan virtual dengan menghadirkan sebuah suasana pertemuan yang seolah-olah seperti pertemuan yang berlangsung yang terjadi dalam satu ruangan yang sama, meskipun pesertanya berada di berbagai tempat ataupun lokasi yang lainnya. Contohnya misalnya akan ada pertemuan yaitu antara pimpinan klinik dengan pegawainya. Nah, di situ jika ibu pimpinan klinik lagi berada di luar kota, namun di klinik lagi ada masalah, maka di sini pegawai klinik bisa menghadiri pimpinan itu dalam satu ruangan seperti rapat. Di situ bisa kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di situ kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, di situ bisa merapatkan agar selesainya masalah yang terjadi pada klinik. Namun di sini dapat disimpulkan bahwa telemedicine dan telepresence itu ialah suatu sistem komunikasi yang memudahkan masyarakat, di mana untuk telemedicine itu dia lebih ke fasilitas kesehatan, dan untuk telemedicine ini seperti kita ingin melakukan konsul kesehatan ataupun ingin melakukan rujukan agar mengurangi kepadatan di rumah sakit. Kemudian untuk telepresence ini ialah suatu komunikasi antara untuk melakukan komunikasi atau melakukan rapat agar
orang yang lagi tidak berada di suatu tempat itu, yaitu suatu tempat dilakukan rapat, contohnya di klinik. Namun ada salah satu dari bagian dari rapat itu, misalnya pimpinan klinik itu tidak berada di ruangan atau lagi keluar kota, itu bisa saja dihadirkan atau bisa dihadirkan dengan menggunakan Zoom. Jadi telemedicine atau telepresence itu bisa menggunakan dengan Zoom untuk melakukan konsultasi ataupun melakukan rapat dengan baik. Baiklah Bu, di sini saya akan memberikan contoh salah satu penggunaan Zoom dalam penggunaan telepresence. Terima kasih Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh penggunaan telemedicine. Di sini saya menggunakan aplikasi WhatsApp seperti video call untuk melakukan konsultasi antara saya dan pasien. Baiklah Bu, di sini di mana pengertian dari telepresence itu ialah audio video untuk seperti kita melakukan rapat, namun orang yang jauh juga bisa mengikuti rapat itu, seperti dia juga bisa hadir dalam ruangan itu. Nah, di sini saya penggunaannya itu seperti menggunakan aplikasi Zoom. Di sini perannya antara saya sebagai pimpinan klinik dan pegawai saya. Selamat pagi semuanya. Ibu. Maaf, di sini saya pastinya mengganggu waktu-waktu kalian ya. Nah, di sini seperti biasanya kita akan melakukan evaluasi tiap minggunya untuk kemajuan klinik kita. Nah, di sini sebelumnya saya minta maaf karena saya lagi di luar kota. Jadi di sini kita rapatnya menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, di sini kita lakukan evaluasi gimana sih klinik kita dalam 1 minggu ini, apakah pasien menurun ataupun pasiennya meningkat ataupun sejalan seperti biasanya ataupun ada masalah-masalah komplain yang lain terhadap dari pasien gitu. Dalam 1 minggu ini pasien yang berobat di klinik Ibu, dan tidak ada masalah yang terjadi di klinik kita, Bu. Namun saya di sini ingin memberikan saran untuk kemajuan klinik kita, Bu. Bagaimana kalau kita membuka BPJS di Bu, membuat klinik kita ramai, sekaligus promosi klinik kita, Bu. Terima kasih, Bu. Baguslah kalau gitu ya, berarti klinik kita tidak ada masalah dan pasien juga lumayan ya. Nah, itu juga merupakan saran yang bagus untuk BPJS ini akan di klinik kita, sekalian kita melakukan promosi klinik kita. Namun ya kita tidak bisa langsung cepat kita lakukan BPJS ini, maka kita harus ngurus surat-surat kembali untuk kita apakan BPJS di klinik kita ini. Nah, saya juga membuat kolaborasi dengan rumah sakit itu lebih banyak lagi gitu. Jadi jika kita melakukan rujukan, kita mendapatkan pasien yang gawat darurat di rumah sakit yang kita lakukan rujukan yang biasa, perlengkapan tidak lengkap, kelengkapannya tidak lengkap, maka kita bisa melakukan rujukan yang lain. Makanya di sini saya juga lagi berusaha menambahkan rujukan rumah sakit di klinik kita itu lebih banyak gitu. Jadi maaf di sini sebelumnya saya tukarkan karena jaringan di sini bagus ya. Nah, di mana tadi pembicaraan kita tadi sudah sampai masalah berkolaborasi ya dengan rujukan gitu.
Nah, saya juga ingin memperbanyak rujukan dari klinik kita ini. Di mana tujuannya itu juga kita sekaligus mempromosikan klinik kita, gimana agar pasien kita lebih banyak gitu ya kan, lebih meningkat dari sebelumnya. Gimana kan kenyamanan pasien dan pasien itu paling utama gitu. Jadi gimana menurut kamu Khadijah untuk kemajuan klinik kita ini, saran saya seperti itu, apakah menurut kamu gimana, bagus atau tidak? Bagus sih, Bu. Ya udah, kalau misalnya kita akan lakukan ya, sebelumnya sini saya akan juga bertanya-tanya kepada teman rumah sakit mana yang memiliki perlengkapan yang lengkap. Nah, sebelumnya di sini saya berterima kasih karena telah bisa join di Zoom ini untuk melakukan rapat seperti biasanya. Sebelumnya juga saya minta maaf. Jadi kesimpulannya di sini pasien kita tidak ada terjadinya penurunan ya, dan tidak ada masalah di klinik kita. Nah, di sini kerjanya yang semangat ya. Tunggu kehadiran saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwita. Saya mahasiswa kebidanan program sarjana Stikes Mitra Husada Medan semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan telepresence dan telemedicine. Telepresence digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pelayanan menggunakan teknologi elektronik pada pasien dalam keterbatasan jarak. Aplikasi telepresence ini bisa dilakukan di rumah sakit, melalui mobile center. Aplikasi telepresence yang paling banyak dikembangkan secara luas untuk saat ini adalah home care, karena sistem ini menyediakan audio dan video interaktif untuk hubungan antar lanjut usia di rumah melalui mobile center. Sedangkan telemedicine adalah penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk perawatan kesehatan klinis dari kejauhan. Telemedicine ini telah digunakan untuk mengatasi rintangan jarak jauh dan untuk memperbaiki akses terhadap layanan medis yang seringkali tidak tersedia secara konsisten di masyarakat pedesaan yang cukup jauh. Hal ini juga dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan perawatan klinis maupun kritis pada situasi darurat. Baiklah Bu, selamat pagi Bu. Di sini saya dari layanan Puskesmas Teknika ingin melakukan konseling secara online. Sebelumnya perkenalkan Bu. Perkenalkan, saya Ristina Aisyah dari tingkat 3 Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan membuat video perbedaan antara telepresence dan telemedis. Di mana telepresence itu ialah perkembangan teknologi ini semakin pesat dan tidak hanya pada satu sektor saja. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup pesat adalah di bidang kesehatan. Berbagai macam alat kesehatan kini telah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi fungsinya. Ini adalah hal yang sangat baik, terutama dalam proses penyembuhan pasien. Namun perkembangan teknologi tidak hanya berhenti pada alat kesehatan saja, melainkan telah menambah pelayanan kesehatan itu sendiri. Telemedis, perbedaan telemedis. Mungkin Anda pernah mendengar istilah telemedis atau telemedisi. Telemedis, kegiatan kesehatan yang memudahkan pasien untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Telemedis dengan konsultasi, padahal telemedis dan telekonsultasi merupakan hal yang berbeda. Apa saja sih perbedaannya? Simak telemedis dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa layanan telemedis memudahkan pasien dan menjangkau pelayanan kesehatan. Dengan adanya layanan telemedis atau Teknika, pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara virtual tanpa bertatap muka secara langsung, sehingga pasien dan dokter lebih fleksibel dalam tempat dan waktu. Telemedis merupakan teknik kesehatan yang memudahkan pasien untuk menjangkau pelayanan
kesehatan, misalnya konsultasi dokter online. Misalnya kita konsultasi secara online kepada dokter dan melalui konsultasi dengan SMS, via telepon, itu contoh dari telemedis. Dan tanpa harus kita bertatap muka secara langsung, kita bisa komunikasi dengan handphone dan bisa SMS langsung dan komunikasi melalui handphone. Itu contoh telemedicine. Bukan sekarang kan pandemi COVID, jadi kita bisa sekarang melakukan kuliah secara online dan tidak langsung secara tatap muka dan bisa melalui daring atau Zoom. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.